Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bantu dan mampukan kami, agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, Kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah sabda Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu hidup lama dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tema renungan saat ini adalah kasih yang tulus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada suatu ketika Robertson McQuilkin mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai rektor di Universitas Internasional Columbia dengan alasan ingin merawat istrinya Muriel yang sakit Alzheimer, yaitu gangguan fungsi otak. Muriel sudah menjadi seperti bayi, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk makan, mandi, dan buang air pun ia harus dibantu. Robertson memutuskan untuk merawat istrinya dengan tangannya sendiri, karena Muriel adalah wanita yang sangat istimewa baginya. Pernah satu kali ketika Robertson membersihkan lantai, bekas ompol Muriel, dan di luar kesadaran, Muriel malah menyerahkan air seninya sendiri, sehingga Robertson kehilangan kendali emosinya. Ia menepis tangan Muriel dan memukul betisnya guna menghentikannya. Setelah itu, Robertson menyesal dan berkata dalam hatinya, "Apa gunanya saya memukulnya walaupun tidak keras?" Tetapi itu cukup mengejutkannya. Selama 44 tahun kami menikah, saya belum pernah menyentuhnya karena marah. Namun kini di saat ia sangat membutuhkan saya memperlakukannya demikian. Ampuni saya ya Tuhan. Tanpa peduli apakah Muriel mengerti atau tidak, Robertson meminta maaf atas hal yang telah dilakukannya. Pada tanggal 14 Februari tahun 1995 adalah hari istimewa untuk Robertson dan Muriel, karena pada tanggal itu di tahun 1948 Robertson melamar Muriel. Pada hari istimewa itu Robertson memandikan Muriel, lalu menyiapkan makan malam dengan menu kesukaan Muriel. Menjelang tidur, ia mencium dan menggenggam tangan Muriel lalu berdoa, "Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengasihi Muriel lebih dari aku mengasihinya. Karena itu jagalah kekasih hatiku ini sepanjang malam, dan biarlah ia mendengar nyanyian malaikat-Mu. Amin." Pada pagi harinya ketika Robertson berolahraga dengan menggunakan sepeda statisnya, Muriel terbangun dari tidurnya. Ia berusaha untuk mengambil posisi yang nyaman, kemudian melempar senyum manis kepada Robertson. Untuk pertama kalinya setelah selama berbulan-bulan Muriel yang tidak pernah berbicara, memanggil Robertson dengan suara yang lembut dan bening. "Sayangku, sayangku." Robertson melompat dari sepedanya dan segera memeluk wanita yang sangat dikasihinya itu. "Sayangku, kau benar-benar mencintaiku, bukan?" tanya Muriel. Setelah melihat anggukan dan senyum di wajah Robertson, Muriel berbisik,
aku bahagia. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Muriel kepada Robertson. Merawat dan membahagiakan orang-orang yang berarti dalam hidup kita adalah suatu ibadah di hadapan Tuhan. Mengurus suami atau istri yang sudah tidak berdaya adalah suatu perbuatan yang mulia. Mengurus ayah atau ibu atau mertua adalah tugas seorang anak ataupun menantu. Mengurus kakek atau nenek yang sudah renta dan pikun juga adalah tanggung jawab para cucu. Jangan abaikan mereka yang telah renta, yang membutuhkan pertolongan, apalagi ketika mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rawatlah mereka dengan kesabaran dan penuh kasih sayang. Mari kita praktekkan kasih itu secara nyata, tidak hanya sekedar dengan kata-kata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, taruhlah cinta kasih-Mu dalam hati kami, sehingga kami selalu mampu mengasihi dan merawat orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami yang saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Pakailah kami sebagai saluran kasih-Mu, agar mereka merasakan kasih Tuhan melalui kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati karya kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya boleh berkenan di hati Tuhan dan mendatangkan berkat serta sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.